Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, kita tentunya dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran agar pembelajaran selalu menjadi menyenangkan, teman-teman ya, menarik dan menyenangkan bagi kita semua ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membuat permainan sederhana yaitu game edukasi drag drop di PowerPoint, teman-teman ya. Jadi selain di PowerPoint juga bisa menggunakan Google Slide, teman-teman ini ya. Sama saja caranya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini, nanti kita akan buat seperti ini, seperti ini. Jadi pasang-pasangan ya teman-teman, seperti ini, teman-teman ya. Kemudian kita buat lagi yang model seperti ini, teman-teman ya. Ini mengelompokkan bagian-bagian, misalnya keyboard ini letakkan di sebelah sini, seperti itu, teman-teman. Jadi begitu itu, teman-teman ya. Jadi kelompok-kelompokkan pada tempatnya, teman-teman ya. Klasifikasi istilahnya, teman-teman ya. Kemudian buatnya ini mengurutkan, teman-teman ya, mengurutkan dari sini diurut, ini kan acak, teman-teman ya. Jadi ini diurut berdasarkan langkah-langkah yang benar gitu ya. Yang terakhir ini dalam bentuk puzzle, teman-teman ya. Ini puzzle di kelompok-kelompokkan sesuai pasangannya, teman-teman ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan ikuti tutorial berikut ini. Silakan teman-teman atur dulu ininya, teman-teman ya, untuk backgroundnya ini biar lebih menarik. Silakan teman-teman pilih desain, kemudian format background, teman-teman ya. Kemudian teman-teman ambil di sini insert, kita ambil online aja, teman-teman ya, biar lebih gampang, teman-teman ya. Kemudian kita ketik di sini game background. Ini ada background untuk game, teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan anak didik kita, teman-teman ya. Jadi kalau anak didik kita di SD kasih gambar kayak yang senang-senang kayak gunung-gunung gitu, teman-teman ya. Tapi kalau anak didik kita sudah SMA, kita kasih gambar yang lain saja, teman-teman ya, yang lebih seru-seru begitu ya. Jadi misalnya kita kasih yang kayak ini aja, yang hitam-hitam ini aja, teman-teman ya. Kemudian kita klik insert kayak gini, teman-teman. Nah, misalnya sudah jadi seperti ini backgroundnya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman silahkan pakai word art untuk isi tulisan, teman-teman ya. Misalnya sini ketik game edukasi, kasih warna, kita kasih warna putih aja, teman-teman ya. Jadi seperti ini, tempat itu. Misalnya seperti ini, kita atur hurufnya, teman-teman, posisinya. Kemudian kita ganti hurufnya, teman-teman ya. Yang model kayak apa? Silakan teman-teman. Misalnya kayak gini, teman-teman, kita ganti fontnya menjadi ini. Setelah itu kita tambahkan ini, teman, insert, buat lagi. Kemudian teman-teman klik sini, drag and drop. Nah, teman-teman, kasih warna putih saja, teman-teman ya. Kemudian kita ganti fontnya menjadi ini, misalnya, teman-teman. Kemudian kita perbesar ukurannya, teman-teman. Kalau teman-teman mau dikasih apa namanya ini, mau dikasih ini glow ini, teman-teman ya, silahkan teman-teman kasih aja kayak gini. Nah, biar kesannya lebih keren, teman-teman ya. Ini drag saja, teman-teman. Nah, jadi sudah bagus, teman-teman ya. Setelah itu silahkan teman-teman masuk ke set kedua dan tersedia, teman-teman ya. Kemudian di set kedua ini kita akan membuat game yang tadi, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman klik sini dulu, teman-teman. Jadi insert, kita pakai insert ini boleh, atau pakai apa namanya, pakai text box juga boleh, teman-teman, atau yang pakai yang tadi juga boleh, teman-teman, di sini. Jadi misalnya sini ketik di sini, teman, silakan sini ketik, teman-teman, pasangkan nama bagian komputer pada tempat yang sesuai, misalkan
teman-teman ya, perintahnya begitu teman-teman ya. Teman-teman klik di sini, kita tarik aja begini teman-teman ya. Kita ukur aturan kecil-kecilkannya ini sesuaikan dengan posisi nanti teman-teman ya. Jadi kita ukurkan aja. Kemudian sekarang kita tambah gambar teman-teman ya. Insert picture, kemudian online. Jadi kita cari sekarang ini adalah komputer teman-teman. Seperti ini. Jadi sini ada gambar-gambar komputer teman-teman ya. Jadi kita ambil sesuai dengan yang akan kita buat permainan teman-teman ya. Ini kan kita akan bagian-bagian komputernya. Kalau saya ya, jadi kita ambilkan yang ini saja ya. Tunggu dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita kecilkan kayak gini. Seperti ini. Ya. Kemudian ini ada sumbernya teman-teman ya. 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 Ini sumber dari ininya teman-teman. Nah, jadi kita kalau dimana sudah disediakan linknya teman-teman ya. Setelah itu silakan teman-teman buat ini teman-teman ya. Save ini teman-teman ya. Kita ambil yang rounded saja teman-teman. Ya, ini. Jadi kita ketik buat sini teman-teman seperti ini. Kita buat warnanya jadi abu-abu aja teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Kemudian kita Ctrl D aja teman-teman biar harus seragam teman-teman ya, biar besarnya nanti sama teman-teman. Misalnya sudah, kemudian kita Ctrl D lagi sini teman-teman ya. Oke, kita letakkan sebelah sini, Ctrl D lagi. Ya. Kemudian Ctrl D lagi, Ctrl D gitu teman-teman ya. Sudah selesai ini teman-temannya. Kemudian kita kasih garis sini teman-teman. Ya, kemudian sini juga kasih garis teman-teman. Kemudian berikutnya juga sama untuk mouse. Kemudian yang terakhir nih untuk keyboard teman-teman. Sudah selesai teman-teman ya. Selanjutnya kita kasih nama di sini teman-teman ya. Misalnya ini keyboard. Keyboard. Kita kasih warna hitam saja teman-teman. Kemudian sini misalnya mouse. Kemudian sini CPU misalnya teman-teman, CPU. Kemudian terakhir sini misalnya monitor teman-teman. Begini teman-teman. Gini teman-teman. Ya, begini teman-teman ya. Nanti adalah tugas anak-anak adalah meletakkan ini di posisinya, misalnya ini keyboard akan letakkan sebelah sini, itu teman-teman ya. Jadi kalau biar ini tidak bisa digerak-gerakkan sama anak-anak, bisa diganti-ganti posisinya. Jadi yang hanya bisa ini saja yang diganti posisinya. Jadi kita harus meletakkan ini di background di tema teman-teman ya. Jadi klik dulu, kemudian yang ini jangan dimasukkan teman-teman ya, kita dulu. Nah, ini karena ini bisa digerakkan, kalau yang ini tidak bisa digerakkan teman-teman ya. Jadi teman-teman Ctrl X dulu. Silakan teman-teman pindah ke ini teman-teman ya, ke view, kemudian di slide master teman-teman ya. Ini sudah benar sini, teman-teman diklik aja, kemudian view sini teman-teman bawa teman-teman ya. Terus nah sudah masuk teman-teman. Jadi yang ini sudah tidak bisa diodo-odo lagi teman-teman, hanya bisa ini saja yang bisa anak-anak pindahkan teman-teman seperti ini sudah teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai teman-teman ya untuk yang model seperti ini teman-teman. Berikutnya silakan teman-teman kalau membuat model lain, jadi teman-teman tambahkan slide baru aja teman-teman ya. Teman-teman ya seperti ini. Silakan teman-teman dihapus dulu teman-teman. Kemudian silakan teman-teman buat baru. Misalnya kita sekarang mau buat yang pengelompokan teman-teman ya. Jadi ada beberapa objek itu, ada pilihan-pilihan nanti dikelompok-kelompokkan masuk mana gitu teman-teman ya. Jadi misalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi pertama kita
buat ini dulu teman-teman, judul apa, perintahnya dulu teman-teman ya. Teman-teman klik insert atau teksnya dan sini silakan kelompokkan bagian misalnya ya, bagian komputer ini pada tempatnya, misalnya pada tempatnya ya, misalnya. Nah, tujuannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian silahkan teman-teman buat kotak teman-teman. Caranya pakai insert teman-teman, insert ini teman-teman, insert tabel teman-teman. Karena ini bagian komputer ada tiga input device, kemudian seperti ini teman-teman. Tahu tidak? Nah, seperti ini teman-teman. Kita tarik ke bawah gitu. Jadi sini misalnya pakai yang ini teman-teman. Di sini misalnya input device ya, input device misalnya. Kemudian sini processing device ya. Kemudian sini ada output device ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita teman-teman ya. Kemudian kita atur besarnya teman-teman ya. Kita tarik aja seperti ini misalnya. Kemudian untuk yang ini kita tarik aja teman-teman, yang agak lebih besar ini teman-teman. Ya. Setelah itu silahkan teman-teman buat di bawah sini teman-teman ya. Jadi kotak-kotak ya tadi itu teman-teman ya. Jadi misalnya ini tadi, kalau tadi modelnya kita buat yang kotak aja sekarang teman-teman ya. Jadi teman-teman ya. Jadi kita kasih warna misalnya ini ya udah biru aja gitu teman-teman ya. Jadi kita klik kanan, kita klik 2 kali misalnya ini keyboard misalnya, keyboard, kemudian terlebih lagi misalnya kita buat yang agak banyak gitu teman-teman. Terlebih lagi teman-teman, kita pindah ke bawah saja ini teman-teman, terlebih. Atau lebih gampangnya gini teman-teman, ini blok ini kayak gini atau lebih teman-teman. Nah, ini biar rapi teman-teman. Dari bawah gitu. Ya, ini. Sudah teman-teman, jadi kita isi ini keyboard, sini misalnya mouse, kemudian ada sini misalnya joystick, kemudian sini ada misalnya monitor, misalnya sini ada proyektor. Kita acak teman-teman ya, misalnya proyektor, kemudian sini misalnya printer, kemudian kamera ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah seperti ini. Silahkan teman-teman ininya di blok dulu, kemudian kasih warna apa, ditempelin teman-teman ya. Karena teman-teman diperbesar juga boleh teman-teman ya, teman-teman sebelah sini. Nah, ini biar seragam sama yang bawah. Kalau ganti ini nanti layoutnya pakai yang di bawah begini ya, biar sama ya. Ya, itu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa ini kita letakkan di background tadi teman-teman ya. Jadi kita klik dulu ini. Kemudian teman-teman pindahkan ke ini teman-teman. Pindahkan ke view ini teman-teman ya. View, start lagi teman-teman. Ini blok aja. Kemudian control delete ini dan kemudian di close teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Sip. Jadi nanti ini anak-anak tinggal masukkan misalnya keyboard ini ada di input device gitu teman-teman ya. Mouse di sini misalnya gitu teman-teman ya.
kemudian RAM di sini teman-teman ya, atau printer di sini teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya, ini contoh pengelompokan menggunakan drag and drop teman-teman. Berikutnya kita coba buat game yang permainan yang lain. Misalnya sekarang kita ini pakai ini teman-teman. Jadi berikutnya kita akan buat lagi teman-teman. Sekarang kita misalnya pengurutan teman-teman ya, pengurutan ya. Jadi seperti ini teman-teman, misalnya teman-teman. Jadi teman-teman kasih tulisan sini, insert dulu teman-teman, kemudian kasih text box di sini, ketik sini teman-teman ya. Ya misalnya ini urutkan bagian, misalnya ini tema lain teman-teman ya, urutkan langkah-langkah misalnya. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Urutkan langkah-langkah membuat program menghitung luas persegi panjang. Jadi teman-teman sesuaikan dengan tadi teman-teman ya, KD-nya teman-teman ya. Kemudian sesuaikan dengan tujuan pembelajaran teman-teman ya. Silakan kayak gini misalnya teman-teman, silakan teman-teman buat seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuknya kita urutkan yang agak gede-gede teman-teman, jadi buat yang kayak gini aja, lebih enak teman-teman. Kayak gini misalnya, kita seperti ini. Kita letakkan sebelah sini, kita pakai yang abu-abu aja. Nah, kemudian sini kita Ctrl D lagi, ya seperti ini. Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Ya, satu start ini. Misalnya kita klik di sini adalah start. Ya, misalnya seperti ini teman-teman. Urutannya kita buat double teman-teman ya. Satunya buat tempatnya, satunya buat yang bisa digerak-gerakkan untuk teman-teman. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita atur ini teman-teman. Ukurannya teman-teman seperti biasa. Silakan teman-teman diperbesar atau disesuaikan dengan teman-teman ya. Iya, seperti ini teman-teman misalnya. Sudah kayak gini sudah bagus. Kemudian silakan teman-teman isi di sini, misalnya di sini adalah mulai misalnya teman-teman. Kita pakai hitam teman-teman. Mulai. Kemudian di sini diacak teman-teman ya. Misalnya ini selesai ya. Gini ya. Kemudian kita kayak gini. Kalau pengen dibesar teman-teman seperti ini biar lebih kelihatan. Ini kemudian ini adalah masukkan panjang koma lebar misalnya teman-teman itu. Kemudian teman-teman klik seperti ini misalnya. Kemudian hitung di bawah ini cetak teman-teman, cetak luas misalnya, teman-teman. Kemudian silahkan diperbesar kayak gini. Kemudian terakhir adalah hitung luas sama dengan panjang kali lebar misalnya. Kemudian ya, jadi nanti teman-teman tinggal ditarik, diurut ke sini teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Nah sudah, berarti yang diletakkan di background ini teman-teman ya, yang diletakkan di bawah ini sama ini teman-teman, biar yang nggak bisa diotor-otor. Jadi kita akan tarik dulu, kemudian kita masuk ke view lagi teman-teman, kemudian save master teman-teman ya. Nah di sini kita blok aja ini, kemudian kita delete, kemudian kita fill ya, seperti teman-teman. Kemudian kita tutup lagi, ting.
Jadi ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi teman-teman. Jadi anak-anak tinggal ngurut aja nanti, mulai dulu, kemudian selesainya di bawah, gitu, teman-teman. Kemudian masukkan panjang ke sini, kemudian cetak luas di sebelah sini, misalnya cetaknya seperti itu, teman-teman. Kemudian hitung luasnya seperti ini. Jadi ini langkah-langkah membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ya, sudah. Yang berikutnya adalah kita buat lagi teman-teman game yang lain, misalnya yang berhubungan dengan drag and drop ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita buat di sini lagi tema misalnya seperti ini. Jadi kita seperti ini misalnya. Text box. Ya. Misalnya jodohkan, pasangkan pada pasal, misalnya kita bikin pasal ya teman-teman ya. Pasangkan pasal sesuai dengan pasangkan pasal pada bagian yang sesuai seperti itu teman-teman ya. Nah, cara membuatnya ini teman-teman ya. Untuk pasal ini kan bentuknya macam-macam teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman misalnya membuat seperti ini teman-teman ya. Jadi kita buat dulu kotak kayak gini. Kemudian tidakkan teman-teman ambil kotak aja seperti ini teman-teman ya. Kotak seperti ini ya, misal contohnya teman-teman ya, kita kasih warna putih misal teman-teman kayak gini. Atau ini kalau biar lebih menarik bisa dikasih gambar-gambar gitu boleh teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau biar pasalnya lebih berwarna, teman-teman bisa dibuat kasih gambar dalamnya teman-teman ya. Jadi misalnya kita kasih gambar kayak gini teman-teman. Jadi ini teman-teman, jadi buat picture teman-teman ya. Misalnya kita gambar insert dari online tadi, misalnya membuat gambar apa, misalnya kita pakai ini teman-teman. Kalau yang Apple lah, yang lain aja ya. Misalnya ini kita ambil ini misalnya background teman-teman ya. Misalnya kasih warna-warna kayak gini misalnya ya. Biar lebih menarik pasalnya, silahkan teman-teman kasih background aja dalamnya teman-teman seperti ini. Kemudian untuk lubang-lubangnya, jadi kita buat dua kayak gini. Teman-teman. Jadi kita buat yang sama seperti ini. Jadi misalnya kita mau buat kayak gini, lingkaran misalnya sini mau dilubangin, satunya tidak gitu teman-teman. Jadi teman-teman klik seperti ini. Nah, bisa kasih warna yang sama teman-teman. Jadi seperti ini misalnya kita kasih warna yang kayak tadi juga teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, jadi warnanya sama teman-teman seperti ini. Kemudian biar ininya garisnya cakep, kita buang aja garisnya teman-teman. Jadi kita buat no line teman-teman seperti ini. Nah, setelah itu silakan teman-teman di blok dulu ini. Teman-teman Ctrl D dulu biar pasangannya sama teman-teman. Kemudian setelah itu silakan teman-teman di blok dulu ini. Yang ini teman-teman. Ini maunya melubangi yang ini teman-teman. Jadi kita di shape ini kita ambil yang intersect teman-teman ya, teman-teman. Ambil yang ini. Mana teman-teman? Nanti teman-teman klik. Ya, seperti ini teman. Jadi ini sudah lubang. Kemudian sebelah sini kita buat ya, gabungan teman-teman ya. Menggabungkannya silakan teman-teman pakai sini, pakai union teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita balik teman-teman, kita rotate di sebelah sini, kita flip vertikal teman-teman, horizontal gitu, teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa nanti pasangkan seperti ini teman-teman. Tujuannya seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya jadi kayak tadi misalnya ya. Jadi di sini kita kasih tulisan misalnya kan teman-teman, edit text misalnya di sini teman-teman kasih tag boleh atau pakai word art juga boleh teman-teman ya. Misalnya di sini kasih
Ini misalnya kita silakan teman-teman klik kanan, kemudian kasih teks sini teman-temannya. Misalnya teman-teman mau kasih sini input kayak tadi materi tadi teman-temannya, input device misalnya teman-temannya. Kemudian teman-teman enter aja begini. Lalu kasih warna yang mencolok teman-teman, yang merah ya, teman-teman. Ya, kemudian di sini misalnya teman-teman kasih add text juga. Misalnya ini keyboard teman-teman, keyboard. Ya, seperti ini teman-teman. Kasih warna mencolok kayak gini teman-teman. Ya, ini teman-teman. Jadi kita pencet seperti ini. Kemudian kita Ctrl D lagi buat teman-temannya. Jadi kita buat lagi Ctrl D lagi gitu teman-teman. Kita atur letaknya sebelah mana, kita acak teman-teman seperti itu ya. Kemudian misalnya ini masukkan tadi misalnya ini misalnya input, ini macam processing. Device misalnya kita kasih sini misalnya alarm misalnya. Kemudian kita buat lagi dua lagi ke teman-teman, lagi misalnya kita tarik sebelah sini, kita tekan sebelah sini. Misalnya ini kita teman-teman kasih output ya, output device sini misalnya printer. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah macam kelompok-kelompok teman-teman. Jadi silahkan teman-teman atur saja modelnya seperti apa ya. Kalau mau model pasal yang lain silahkan teman-teman ya. Jadi ini yang hanya diletakkan di belakangnya ini saja teman-teman ya. Ini misalnya kita membuat ini delete dulu teman-teman. Kemudian ini teman-teman ingin masukkan ke view lagi. Kemudian semester. Kemudian ini teman-teman delete. Udah sudah selesai teman-teman. Jadi nanti ini digabung-gabung gitu teman-teman. Ini anak nanti menggabungkan ini ya bagus. Nanti teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak lagi game-game untuk drag-drop ini teman-teman ya. Cuman untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar beberapa saja teman-teman ya. Jadi adalah bentuk ini pasangkan seperti ini teman-teman. Kemudian ada mengelompokkan bagian-bagian ini. Kemudian juga ada yang mengurutkan seperti ini. Ada juga bentuk pasal seperti ini. Saya kira cukup ini saja teman-teman ya untuk membuat game ini. Nanti selanjutnya adalah teman-teman bisa ini dikirim ke grup WA teman-teman ya, biar anak-anak punya salinan satu-satu dan dikerjakan di HP-nya masing-masing teman-teman ya. Atau juga bisa teman-teman masukkan ke Classroom teman-teman dan nanti dibuat salinan teman-teman ya. Di penugasan itu anak-anak buat salinan. Jadi setiap siswa nanti akan memiliki salinan masing-masing teman-teman ya. Begitu caranya teman-teman ya. Karena ini tidak otomatis, kalau di Classroom teman-teman bisa membuat rubrik teman-teman ya di penilaiannya. Nanti di penugasannya nanti teman-teman bisa membuat rubrik penilaian teman-teman biar lebih memudahkan dalam proses penilaiannya. Keren teman-teman ya, sederhana tapi ya buat inovasi dikit-dikit ya Bapak teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.